menyimpan rasa optimisme ke pemain ini. Walaupun memang masih Sejauh hitungannya sih, masih masih awal bisa, musim iya, masih sebenarnya. bisa banget dia flop kayak Andy Carroll kan. Satu hal yang sedikit mengganggu dari Luke Shaw itu sebenarnya adalah timing dia crossing, bukan timing sih, ancang-ancang dia nge-crossing itu mengganggu loh, serius. Dia ngambil step satu kali dulu baru dia umpan ya. Ya, welcome back to the Number 10 Show. Berapa? Seminggu? 2 minggu? 2 minggu. 2 minggu. Banyak banget yang terjadi selama 2 minggu ini. Mulai dari MU sebenarnya kalau mau dibilang banyak yang sebenarnya progresnya lambat sih ya. Yang paling Iya. menonjol 2 minggu terakhir itu si penyihir dari London akhirnya kalah sama mantan klubnya. Mantan ya. Iya. Eh, tapi saat dari sekian banyak kejadian di Eropa, di Inggris itu satu hal yang menarik adalah tim kesayangan semua orang, Liverpool Football Club, entah Iya, kenapa iya, iya, jadi iya. ampas seperti ini itu. Iya, Nah, itu iya. mungkin akan menjadi topik kita di episode kali ini. Dan mungkin kita akan recap beberapa match yang terjadi khususnya pekan kemarin. Di sini Iya. United West Ham 1-0 menang tipis. Marcus Rashford ngegolin gol ke-100 di Premier League ya kayaknya kalau nggak salah. Di semua ya. Semua kompetisi Gol ya. golnya dia untuk Terus MU. terus Arsenal menang meyakinkan 5-0 Nottingham Forest. Ini Arsenal kalau saya nonton Arsenal tiap minggu ini kayaknya saya bisa jatuh hati nih sama Mikel Arteta nih. Liverpool kalah Iya, di iya. Anfield sama Leeds United. Gol dramatis ya. Gol itu, dan itu si pemain yang ngegol itu baru ulang tahun di hari itu juga gitu. Jadi Iya, sebuah iya. kado yang cukup mengesankan. Fulham Everton, Mitrovic gagal ngegolin 0-0. Spurs menang dramatis 2-3 setelah Hmm. sempat tertinggal 2-0. Brighton menang 4-1, sangat 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 luar biasa ini Dezerbismo ini. Saya sudah mendeklarasikan diri sebagai Dezerbismo sekarang. Iya, iya. Satu pertandingan yang nggak kalah menarik lagi itu Newcastle Aston Villa. Ini Eddie Howe Newcastle, kayaknya kita butuh satu segmen khusus membahas gimana Eddie Howe dan Raditya Dika bisa bisa sukses sejauh ini hingga pekan ke-13. City Leicester cuma numpang lewat aja. Haaland nggak main, Tielemans sempat Ya. hampir ngegolin ala Scholes, menang tipis Hmm. 1-0. Nah, sekarang kita bahas apa dulu nih? Arsenal? Mau bahas Arsenal? Mau mau mengomentari pertandingan Arsenal atau kamu mau langsung fokus ke tim Liverpool Football Club? Arsenal boleh dulu ya. Jadi Oke. minggu sebelumnya itu Forest berhasil bukan hanya mencuri angka tapi meraih kemenangan lawan Liverpool, eh, gol semata wayang ya 1-0 lawan Liverpool. Ya, Walaupun bermain di kandang Forest, tapi saya sempat takjub dengan apa ya dengan Steve Cooper. Steve Cooper ini. Jadi saya sempat menjuluki dia ini The Forest Job gitu kan, The karena Forest dengan Job. bukan hanya memainkan 4 pemain bertahan, bukan 5, bukan 6, bukan 7, bukan 8, semua bisa dimainkan di belakang tuh pada Ya, saat bersamaan gitu. Nah, pada saat lawan Arsenal ini memang salah satu yang tidak bisa dihindari ya, bermain di kandang Arsenal akan sangat sulit bagi tim yang dari awal itu mindsetnya bermain negatif football gitu kan, karena eh, ya harus diakuin musim ini lini kedua Arsenal itu eh,
sangat mendukung untuk proses build up permainan Arsenal. Jadi awalnya kok ada sedikit optimisme Forest akan memberikan perlawanan dengan pertahanan yang kompak, tapi ternyata hasil akhirnya 5-0. Harapan itu sebenarnya masih tetap terjaga pada saat Saka sempat ditarik kan Iya, cedera. cedera. Kemudian ternyata di babak kedua hal itu kayak berubah drastis dan bisa menambah 4 gol tambahan dari Reece Nelson, 2 Chris gol kan. Nelson, iya. Cuman memang ini menjadi salah satu titik balik bagi Arteta dan timnya karena sempat di match sebelumnya itu kan tanda-tanda kelelahan itu sudah mulai kelihatan. Mm-mm, mm-mm. Seperti yang kita bahas di pot sebelumnya juga beberapa pemain itu memilih sedikit bermain Berhati-hati, aman iya, kan, iya, iya. berhati-hati menjelang Piala gelaran Piala Dunia. Dunia gitu. Mm-mm. Dan ternyata ya kita tidak tahu Bukayo Saka ini bakalan jadi korban berikutnya yang tidak akan bisa bermain di Piala Dunia. Tapi kayaknya sih hanya minor injury aja kalau dari Kayaknya cuma knock, yang kayaknya cuma knock. kena aja ya. Mm. Cuman ini hasil yang sangat positif sih bagi Arsenal karena sebelum match ini digelar kan City sempat naik ya ke Mm. puncak klasemen gitu. Mm-mm. Walaupun hanya sesaat, tapi harapanku sih kalau dari secara subjektif ya, kalau bisa jangan hanya dua tim ini sampai akhir musim yang gantian Arsenal City, kayaknya anomali banget ini musim. Musim paling absurd ini kalau misalnya cuma dua tim ini sampai sampai pekan ke-38 nanti, sampai Hmm. Mei nanti. Tapi kamu jangan Cuman memang lupa yang apa? apa. Cuman memang yang agak aneh itu Gabjes ini kenapa ya? Nah, Gabjes itu berapa pertandingan dia nggak ngegolin tuh? 3 atau 4 apa? Tapi Pokoknya tapi tapi dia tuh nggak ngegolin, tapi ngasih assist. iya ada kontribusinya, tapi Kontribusinya kan itu ada, cuma bukan sebagai eh, top skor pencetak gol gitu. Aku nggak tahu apakah Gabjes ini mau diplot dengan di posisi lain sama Arteta sebagai mungkin eh, false nine mungkin, Bosna atau ya. atau gimana. Tapi memang kalau dari 3 pertandingan terakhir tuh Gabjes Hmm. lebih lebih fokus ngasih assist, lebih fokus buat mengacaukan lini belakangnya Arsenal. Hmm. Tapi bisa jadi sih aku lihat ini suatu kondisi yang di satu sisi orang mempertanyakan kenapa Gaptis nggak menggolkan, tapi selama lini kedua Arsenal masih tokcer, harusnya sih ini menjadi malah keuntungan ya di satu sisi. Karena orang akan back-back lawan itu kan akan ada fokus satu atau dua pemain yang akan menjaga Gaptis, akhirnya memberikan ruang lebih ke Pemain pemain-pemain lain. yang lain. Iya, iya. Dan Raffi Ahmad ngegolin, luar biasa itu. Ah. Gila pemain itu. Aku cuma yang identik dari match Arsenal itu 2 pertandingan terakhir itu kan Thomas Partey yang sebelumnya ngegolin juga kan? Atau yang Ya, ya. dua Ya. pekan sebelumnya lagi. Itu Thomas Partey Hmm. eh, menurutku pemain gelandang gelandang tengah yang bisa dibilang sedikit jarang di tahun ini ya, kita lihat yang merangsek sampai di kotak 16 tapi Ya, tiba-tiba ya. bisa langsung ngelepasin tendangan long range yang presisi kayak gitu, dan Hmm. cara dia nendang itu teknikal gitu, bukan cuma Iya, sebatas ya. knock gitu kan, Iya, bukan cuma iya. sebatas knuckle gitu, tapi dia placing keras. Dan Thomas Partey ini memang pembelian yang jitu sih bagi bagi Arteta dan Arsenal. Cuma nggak tahu nanti kalau misalnya tiba-tiba Thomas Partey absen, Hmm. nah kita nggak tahu siapa yang akan menutupi kekosongannya dia gitu. Kalau misalnya Sambi Lokonga juga kayaknya masih jauh dari harapan, cuma potensinya ada. Hmm. Hmm. Cuman memang Thomas Partey ini aku lihat performanya akan segaris lurus dengan kalau misalnya daya jelajah seorang Martin Odegaard itu eh, Lebih lagi luas. top perform lah. Iya, iya, Ya, iya. karena kalau misalnya Odegaard lagi underperform itu seperti kayak berimpact ke entah itu Granit Xhaka, Xhaka iya, atau atau Partey. Thomas Partey kan gitu. Tapi Heeh. kalau misalnya kamu bilang tadi kalau misalnya Thomas Partey absen, sambil Lokonga sih memang
bukan bukan bagian dari plan B malah ya. Jadi pilihan Hmm, ketiga kayaknya kalau aku lihat karena kualitasnya masih 2 level di di bawah bawahnya partai. Thomas Partey gitu. Jadi Hmm, ya kunci Arsenal kestabilan selama menjalani musim ini mungkin ya masalah eh, in- ini ya injury ya. Kalau ya. misalnya ada yang bagian injury itu pelapisnya itu kayaknya agak kurang. Mm-mm. Mungkin nanti setelah Piala Dunia tuh baru baru kelihatan siapa sebenarnya tim yang eh, lini utama sama kedalaman skuadnya itu bagus di setelah Piala Dunia, karena setelah Piala Dunia praktis nggak ada jeda kan, nggak ada jeda libur gitu, langsung lanjut sampai ya empot-empotan lah pemain tuh. Berarti berarti ketahuan lah siapa juaranya. Ketahuan lah yang ini. City lah juara sudah. Eh, Ah. Arsenal, Nottingham Forest, ya ya ya. Ah, Liverpool, Liverpool. oh, sudah semangat banget ini dia bahas Liverpool. Gimana 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 Liverpool, gimana gimana, apa yang kamu kamu mau highlight eh dari performa Liverpool beberapa pertandingan terakhir? eh aku bakalan bilang ini Liverpool lagi krisis ya. Hmm, Jadi ini lagi masuki masa krisis Liverpool. Jadi ini sebenarnya akumulasi dari mungkin akumulasi dari musim sebelumnya. Akhirnya musim ini musim 2022-2023 ini impact-nya itu akan terasa sangat besar. Yang pertama kalau aku ngelihat sih sampai performa Liverpool lawan Leeds kemarin, sebenarnya kalau dari kita lihat dari statistik hasil itu nggak yang jomplang. meraih kekalahan beruntun, enggak gitu. Cuman Mm-mm, memang mm-mm. pas kebetulan sebelum kalah lawan Leeds, kalah dulu Nottingham Lawan Forest Forest peringkat 19 ke peringkat 20 kalah juga kan. Di Liga Champions performanya masih sama, oke masih ya iya, kan? masih anu. Masih oke lawan Ajax itu menang dia 0-3 Mm-mm, kalau nggak salah di Amsterdam Arena. mm-mm. Cuman memang yang jadi problem bukan utama ya. Yang pertama mungkin problem pertamanya eh, Liverpool ini karena banyaknya pemain yang cedera ya dari isunya ini dari awal musim sebenarnya. Kemudian karena banyaknya pemain yang cedera, pembeliannya itu terbatas kemarin kan. Jadi praktis hanya Darwin Nunes, Arthur Nunez. Melo, ya kan. Mm. Sedangkan ini Klopp nggak tahu antara Klopp atau pemilik klub atau manajemen yang terlalu percaya diri dengan sistem yang Dipunya sama diadopsi dari Liverpool. musim sebelumnya gitu kan. Uh, Sedangkan pemain yang ada sekarang ini tuh sebenarnya butuh refresh tuh. Mereka butuh nge-refresh squadnya. Mm-mm, Ya salah satu solusi paling praktis ya dengan melakukan pembelian gitu kan. mm-mm. Kalau misalnya tanpa ada pembelian, tapi pemain yang lama masih bertahan, kemungkinan masih ada harapan. Tapi Mm-mm. kondisi ini diperparah, Mane keluar gitu kan. Iya iya iya, dan nggak ada pengganti yang sepadan dengan Iya. Mane. Ditambah, kalau aku lihat sosok yang paling berpengaruh itu justru kayaknya Origi. Origi keluar tuh kayak dulu dia hanya sebagai penghangat bangku cadang, tapi setiap dia diturunkan itu selalu memberikan performa yang 101% gitu kan. 101%. Tapi dengan kondisi Liverpool diterpa badai cedera, Mm-mm, kemudian pembelian pemain yang terbatas, ditambah ada pemain yang keluar, Klopp masih tetap kayaknya opsi-opsi sistemnya dia kayaknya karena sudah terbiasa 3-4 musim terakhir, mm. akhirnya sekarang ini dia agak agak sulit untuk Mengubah, eh, mencari alternatif. mengubah itu, iya alternatif. Apalagi dengan pemain yang ada sekarang ini gitu kan. Iya iya iya. Dan yang paling krusial dari kondisi cedera, kemudian tidak pemain baru, kayaknya di lini tengah dan sampai ke Mm-mm, lini depan gitu kan. mm-mm. Lini tengah itu kalau misalnya masih mengharapkan ke Henderson,
Siapa lagi? Eh, Oxlade-Chamberlain, iya, Harvey Elliott paling yang Harvey agak muda. Elliott, Fabinho, iya, Fabinho kayaknya masih nggak tahu. eh Kayaknya kondisinya dia nggak 100% kalau iya. aku lihat tuh. Karena Mm-mm, jarang juga diturunkan kan. Padahal, tapi nggak ada isu terkait cedera apa yang dialamin gitu kan. mm-mm. Hanya kayaknya kalau dia diturunkan kalau sudah nggak ada pilihan lagi gitu. Jadi, Iya. Naby Keita pun eh, masih cedera. nah, eh, aku tadi bilang ini krisis Liverpool karena akan semakin parah. Berikutnya ini ada Piala Dunia gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Nah, dengan kondisi Liverpool ini kayak serba salah gitu. Sedangkan mereka tidak mau nih peringkatnya semakin terperosok gitu. Mm-mm. Walaupun Masa kalah sama MU kan? Masa kalah sama MU? iya, walaupun sebenarnya harapan itu tuh ada pada saat mereka berhasil mengalahkan City di Anfield kan. Tapi Oke. tapi kayaknya itu tipikal, aku ngeliat itu tipikal-tipikal tim mediocre. Tiba-tiba menang lawan tim besar gitu kan. Lawan tim papan bawah Terus nggak kalah bisa gitu kan. terus nggak bisa jaga performa, nggak bisa jaga ritme Iya, ya. iya. Jadi aku Mm-mm. bukan mau bilang Liverpool tim mediocre gitu kan, terlalu anu kan. Jadi itu tipikal-tipikal kayaknya sudah mulai ada tanda-tanda nih gitu Ada kan. tanda-tanda Liverpool kembali ke factory reset gitu. Iya, Kembali ke setelan pabrik gitu ya. iya. Kayaknya kayaknya yang mungkin ini sedikit agak klinik sih, tapi Hmm, ada yin dan yang gitu. Kalau misalnya Liverpool hmm, bagus, pasti United itu hmm. jelek. Tapi pada saat Iya, Liverpool jelek, iya. nah United ini lagi bagus-bagusnya nih. Jadi kayaknya kayaknya Jarang kalau mereka, jarang mereka ini ya, jarang mereka eh, berdampingan berbarengan ya. lurus gitu kan. Nah, jadi memang Tapi tapi kalau aku lihat di in game ya, Liverpool itu tuh masih tetap menguasai pertandingan. nggak apa yang sama seperti Barcelona yang tetap menguasai pertandingan tapi tersingkir di Europa League gitu. Cuman memang eh karena kamu tadi menyinggung Darwin Nunes ya. Iya, iya. Apakah sekarang Darwin Nunes harus ganti nama jadi Darlus Nunes? Aku yang cuman penasaran itu kira-kira fans-fansnya Liverpool masih ada nggak ya yang menyimpan rasa optimisme ke pemain ini? Walaupun memang masih Sejauh hitungannya sih masih masih awal masih masih awal bisa iya musim sebenarnya. masih bisa banget dia flop kayak Andy Carroll kan. Masih banyak kesempatan mengarah ke sana ya. Iya. Tapi kalau menurutmu nih, apa yang bisa merubah situasi Liverpool nanti nih kira-kira? Yang jelas pembelian pemain tentu saja seperti yang kamu bilang Hmm, tadi. Karena dengan materi pemain yang sekarang itu kan memang faktor usia, terus faktor persaingan antar hmm, posisi itu kurang gitu. Masa iya si Mikas ya mau ya, diajak adu sama Robertson misalnya kan? iya ya. Terus pelapisnya si TAA ini siapa gitu. Tapi aku sepakat sama The Reds Indonesia yang katanya mungkin TAA Hah? perlu cukur rambut tuh. Buang sial. Terus ya praktis lini belakang sih, lini belakang sama lini tengah. Kalau depan aku pikir dengan stok yang ada sekarang Nunez, Hmm, Salah, Luis Diaz meskipun Diaz. cedera, terus ada Hmm, Firmino juga. Itu kayaknya masih hmm, masih bisa lah. Masih ada beberapa opsi yang bisa dipakai Klopp untuk lini depan gitu dengan skema yang hmm, berbeda. Tapi kalau misalnya lini belakang sama tengah itu kayaknya memang itu krusial banget tuh, butuh banget tuh, udah sekarat itu lini tengahnya Liverpool. hmm, Praktis kalau misalnya mau untuk mobilitas, untuk hmm, menunjang perform skemanya Klopp, ya hmm. praktis lini tengah itu cuma Thiago sama Harvey Elliott aja sih kalau menurutku yang Iya sekarang ya. yang bisa ini ya, yang bisa bisa menunjang skemanya Klopp. Kalau lini belakang, iya Virgil van Dijk mungkin ya itu juga Van Dijk, Matip, Joe Gomez itu kayaknya wah parah sih itu kalau misalnya nggak ada pelapis. Parah sih itu. Meskipun ada si siapa tuh si siapa Konate masih cedera tapi Ibrahim Konate udah nggak cedera sebenarnya. udah nggak cedera ya. Tapi Udah nggak masih belum cedera. dipasang juga nggak tahu kenapa. Mungkin belum fit Iya, 100%. iya, iya.
Nah itu kalau misalnya yang perlu diubah ya beli pemain untuk menambal dan menjaga persaingan antar antar lini. Sama Hmm. mungkin klub perlu berpikir mencari alternatif untuk mengakali kompetisi yang padat banget tuh. Karena kalau misalnya pemain mau diforsir buat selalu counter press gitu, gegen pressing Hmm. lah, apalah itu kayaknya kayaknya James Milner 75 menit langsung angkat angkat bendera. Iya, iya. Tapi kalau misalnya nih dari tiga lini nih belakang, tengah sama depan, yang paling krusial nih di pos yang mana yang di jendela transfer Januari nanti yang harus ada backupnya? Lini tengah sebenarnya, Lini tengah ya. lini tengah sebenarnya. Hmm. Kalau Eh, lini tengah, kalau lini tengah eh nggak tahu ya. Aku ngelihat kalau misalnya memang Liverpool bisa, Yuri Tielemans itu bisa jadi pilihan terbaik sih kalau aku bisa lihat sih ya. itu, bisa bisa. Iya iya iya. Pemain yang punya karakter gitu kan. Ah, ah. eh Tipikalnya bukan yang nomor 6 tapi box to box yang punya atribut tendangan jarak jauh, punya akurasi passing yang Iya, bagus, visinya bagus lah. fisikalnya juga bagus juga kan. Mm-mm. Atau mungkin Kalau yang atau mungkin pemain yang aku idolakan bisa tuh. siapa, Fred? Bu- Ah, Wolves Neves. nomor 8. Oh gini ya. Kayaknya dia susah kayaknya pindah karena dia udah jadi kapten ya. Sepertinya begitu. Ruben Sepertinya Neves. begitu, jarang banget itu. Sepertinya susah. Iya, iya, iya. Kalau lini belakang ya, iya lini lini tengah sih kalau aku. Hmm. Tapi kalau misalnya Virgil van Dijk ini, kamu lihat dia memang sudah habis kah atau gimana ya? Enggak, sebenarnya kalau yang aku lihat dari pertandingannya Liverpool dari beberapa pertandingan terakhir itu kan, Ah, itu kan karena Klopp main high defensive line, ya kan? Selalu mm, pasti push high defensive line. Klopp ini mm, ya memang Virgil van Dijk itu belum tua-tua banget untuk seorang defender, tapi mm, mbok ya mikir gitu loh. Mbok ya mm. Virgil van Dijk itu kalau misalnya di push dari high defensive line terus turun gitu, Ah, habis. Nah, iya ya. masalahnya adalah jangkarnya Liverpool yang buat Hmm, mengcover pada saat transisi dari menyerang ke bertahan itu hmm, nggak ada yang hmm, bisa memainkan peran Casemiro hmm, tuh. Kalau kita berharap ke Fabinho, kayaknya Fabinho juga sekarang mungkin performanya sudah agak menurun ya satu level mungkin lah, hmm, kalau aku lihat ya. Jadi faktornya itu sih karena Klopp memaksa high defensive line, sementara buat pada saat transisi dari menyerang ke bertahan itu yang holdingnya itu hmm, cenderung terlambat buat mengcover pergerakannya Van Dijk gitu. hmm. Kamu Ditambah dari lagi tadi, Alexander Arnold yang ya kayak gitu. ah. Tapi kayaknya memang karena kamu dari tadi mentionnya Virgil van Dijk, seakan-akan siapapun partnernya kayak nggak dihitung ya. Karena ampas ya, mau Joe Gomez, mau Joel Matip, kayaknya memang center back Liverpool itu cuma satu ya. Iya. Apalagi memang konyol banget itu gol pertama, golnya Yang Leeds, Joe Gomez itu. Iya, Rodrigo iya, tuh. iya. Iya. Joe Gomez back pass ke Alisson tuh. Kacau Kacau bener itu. tuh. Kacau bener itu. Kacau itu. Karena Tapi terlepas dari rekornya Virgil van Dijk terhenti, eh, akhirnya kalah di kandang itu, yang aku nggak bakalan menduga itu sebenarnya Liverpool kalah di Anfield. Itu iya. sebenarnya. Apalagi lah Leeds ini kan kayaknya udah mengalami kekalahan beruntun sebelumnya. Jesse Marsch yang sempat diisukan bakal dipecat, Bakal malah dipecat menang. iya. Mm-mm. Mungkin tapi aku kalau nggak salah dengar kemarin komentatornya ngomong gini. Leeds yang ini kalau lawan Liverpool pada saat Hmm? Bielsa nggak akan seperti ini mainnya. Iya, iya, iya. Nah, apakah kita sudah puas dengan caci makian eh, ke Liverpool?
sebenarnya bukan caci makian ya, cuman karena Ungkapan perasaan sayang. iya. Cuman Liverpool nih ini menjadi ujian berat bagi fans-fans Liverpool. Bahkan mungkin ada yang nggak menduga bakalan secepat ini masa roda berputar itu Mhm. tiba, mereka di bawah gitu kan. Nah, Karena dari awal musim ya praktis City Liverpool yang diunggulkan untuk memperebutkan juara Inggris Premier League, tapi sampai pekan ke 13, 14 ini 14, 13, 14 ya. Liverpool menduduki peringkat ke-9 itu 9. kayaknya banyak yang nggak menduga sih. Tapi mungkin nggak dari segi psikologis statementnya Hmm? Klopp di pertandingan perdana itu di beberapa pertandingan awal itu yang ngomong Liverpool Mengundurkan diri. menarik diri dari Diri. perburuan gelar itu mempengaruhi psikologis pemain atau itu cuma semacam cywar tapi nggak jalan gitu. Ya, bisa jadi itu bisa berimpact ini ya, menurunkan optimisme pemain Liverpool ya, Hmm. dari statementnya itu. Tapi kalau aku lihat dia hanya membandingkan dengan kualitas eh, City. City dan Arsenal sampai di week itu gitu. Karena Hmm. dia sadar betul kedalaman skuadnya dia sangat kurang. Hmm. Karena di musim sebelumnya itu kan dia sangat Klopp itu dalam tanda kutip sangat dimanjakan dengan trio lini depannya yang memang kayaknya nggak ada nggak ada Habis-habisnya itu. badai cedera gitu Iya, kan, lagi iya. bagus-bagusnya cetak gol dengan melawan tipikal tim yang bagaimanapun selalu bisa mencuri gol gitu. Nah, Heeh. di musim ini Klopp kayak sudah bisa melihat timnya nggak bakal bisa mencapai level itu gitu. Hmm. Oke, menarik, menarik ini perasaan cara kita mengungkapkan perasaan sayang ke Liverpool gitu sebagai fans United. Nah, ngomongin Aduh. United, Iya, 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 iya. ah, apakah ini United sudah mengecor jalan menuju kembali ke habitat aslinya gitu. Kalau misalnya kemarin melihat performa 1-0 yang bagi sebagian besar orang menganggap ini performa yang bisa dibilang eh, ada plusnya, ada jeleknya, dan masih ada poin-poin yang perlu dibenahi sama Ten Hag. Terus Hmm. kemarin juga yang di pertandingan sebelumnya imbang ya, Iya, menang ya, lawan Chelsea. yang lawan Chelsea imbang 1-1. Tapi catatan tersendiri dari pertandingan Chelsea United itu adalah Ten Hag genius tuh di situ di bisa mengeksploitasi lini pertahanannya Chelsea yang di babak pertama main dengan 3 back. Hmm. Nah, gimana United sekarang peran Casemiro sudah mulai terlihat kelihatannya 4 pertandingan Casemiro main nggak pernah kalah gitu. Kalau secara tim aku lihat masih ini ya, masih labil ya. Hmm, Secara tim, secara kolektivitas. Tapi eh, labil itu gini maksudku karena eh, pertama dari raihan hasil itu masih belum konsisten. ya. Aku lihat yang pertama tuh lawan Newcastle tuh harusnya bisa poin penuh dapat, tapi Mm-mm, ternyata hanya imbang. mm-mm. Lawan Chelsea itu secara permainan sebenarnya bisa 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 kill menang the sih game sebenarnya. Iya, iya. mulai dari babak pertama gitu. Mm-mm, Dan yang paling mengecewakan itu eh, pada saat United berhasil menyamakan kedudukan 1-1 di 2 menit dua menjelang menit penghujung injury, iya. akhir laga, Mm-mm, itu mentalitas pemainnya itu mereka kayak sudah bangga dengan hasil imbang itu, mm, kan? mm-mm, Di sisi lain di pinggir lapangan Ten Hag itu menunjukkan gelagat langsung buang bola lagi ke depan masih. mm-mm. Jadi Pokoknya menang, eh, pokoknya menang. iya pokoknya Mm, menang. Makanya mm, aku bilang kalau secara tim ini tim masih masih labil tapi Ten Hag menunjukkan kalau dia masih pengen lebih sesuatu yang lebih. Dia nggak mau cuman hasil imbang gitu. mm-mm. Dan di laga West Ham kemarin memang
seisi Old Trafford itu untuk semua orang yang terafiliasi dengan United, hanya Ten Hag kayaknya yang nggak senang. Iya, 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 iya. Sepanjang Heeh. pertandingan itu geleng-geleng kepala Mm-mm, kan, mm-mm. orang Taktiknya kayak geleng-geleng. ada yang nggak jalan, nggak agak Iya. off gitu, iya. Sedangkan kalau kita lihat di para pemain yang di lapangan itu ya secara hasil itu sangat memuaskan gitu kan. Tapi memang Hmm, dari segi permainan itu kayaknya masih jauh dari harapannya Ten Hag. Tenak ya. Tapi di situ kita bersyukurnya sebagai fans United punya pelatih yang ini momennya MU, pelatihnya demanding ke pemainnya. Iya, Biasanya iya. kan hanya supporter nih kan. Ah, 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 Nah, ah, ah, ah. semoga aja sih Ten Hag ini momentum ini tetap dijaga sampai akhir musim, Heeh. bukan nanti sudah mentok nih, apalagi ada beberapa pemain misalnya yang melakukan apa boykot An- boykot kecil gitu kan, menghalangi Iya, menghalangi cara-cara Ten Hag melatih, ya semoga aja tidak gitu. Jadi iya. tapi kalau dari match Newcastle, Chelsea sama West Ham kemarin kelihatan Ten Hag itu masih menuntut lebih dari para pemain United. Mm-mm. Dan seenggaknya dalam hal menghandle pemain, Ten Hag Hmm. juga nggak segan gitu loh menyebut nama kayak yang Anthony sok-sokan, terus disebutlah namanya di press conference kan, katanya itu sesuatu yang perlu dibenahi segala macam. Ya, ya. Coba kalau itu Mourinho, udah sini 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 sini, udah kelar dia jadi bulan-bulanan media. Jadi kalau menurutmu Ten Hag itu sudah benar dia menghandle Ronaldo? Ronaldo, jadi Ronaldo itu begini, sebentar. Ini bukan pembelaan terhadap Ronaldo, bukan Iya, iya. pembelaan, tapi aku sempat, aku sedikit mengerti apa yang menjadi, mungkin mungkin seenggaknya membebani Ronaldo gitu. Anaknya, Hmm. istrinya kalau nggak salah keguguran tuh, Hmm. dan dia mungkin stres atau gimana, dan akhirnya dari beberapa pemberitaan itu dia sempat ngundang si, kalau kamu pernah lihat di YouTube short atau apa, ada yang namanya Hmm. Jordan Peterson gitu. Hmm. Jordan Peterson ini diundang sama Ronaldo, terus mereka ngobrol selama 90 menit alias satu babak. Nah, Hmm. ngobrol tentang mungkin spiritual atau mental segala Hmm. macam. Dan itu juga yang membuat dia sempat absen dari yang Newcastle itu, Ya, ya. yang nggak ada gitu kan. Terus akhirnya dia ada balik lagi. Mungkin mungkin dari situlah, mungkin faktor itu juga yang mempengaruhi psikologis Ronaldo. Tapi secara keseluruhan, dah Hmm. lah, kita kita harus mengakui lah, Ronaldo ini bukan musimnya dia, udah. Ini bukan musimnya dia, entah konspirasi macam apa yang di anu sama pemain United, tapi memang ini bukan musimnya Ronaldo. Iya, bisa dibilang agak berat sih kalau misalnya mau ngomong Ronaldo sudah habis, tapi Berarti Ten Hag benar dia cara ngehandle-nya ya? sudah benar dia cara ngehandle Sudah. Ronaldo, sudah benar. Itu saya nggak komplain dengan seperti itu. Saya nggak komplain dengan cara, pokoknya pelatih itu harus lebih lebih ini di atas pemain gitu. Soalnya Grimes Sones tuh komentar gini dia Hmm, terkait cara Ten Hag dia ngehandle Ronaldo. Dibilang Ten Hag ini pelatih yang 5-10 tahun ke depan itu nggak bakalan pernah dibicarain orang. hmm, Tapi Ronaldo itu bakalan selalu dibicarakan selamanya katanya dari hasil yang diraih. Jadi hmm, eh, ini sejalan dengan pendapatnya Rio Ferdinand. Nggak tahu sih Rio Ferdinand ini dia nggak mau terlalu berbeda pendapat seperti halnya Gary Neville ya, karena Gary Neville sempat mengkritisi Ronaldo kan. iya, iya, iya. Jadi Rio Ferdinand merasa kalau ya harusnya seorang Ronaldo itu bisa diperlakukan khusus karena dia bukan pemain yang biasa gitu. Tapi orang yang mungkin lupa, perlakuannya Ten Hag ini seakan-akan mau menghapuskan apa yang sudah didapat Ronaldo. Padahal kan enggak kan. Enggak, iya, iya, Ini kan iya. untuk kebutuhan tim sebenarnya. Iya, betul. Tim itu di atas segala-galanya dari individual gitu. Jadi ya Iya. itulah, itu juga yang membuat aku sedikit agak sinis dari ex United yang masih milking out Ronaldo, masih masih membela-bela Ronaldo, mencari just Masuk mencari Ronaldo, eh, Roy eh, Keane. eh, Ya.
Justifikasi Roy Keane itu pengecualian. Jangan. Itu dibiarkan aja dia tuh. Nanti Eh, gigit ya. nah iya nanti digigit sama dia sama si Om. Jangan itu lain cerita itu. Tapi ya kalau Graham Souness tadi itu ya ini lagi-lagi yang ngomong Graham Souness. Masalahnya Graham Souness ini jarang-jarang loh dia pendapatnya dia itu Membela eh, pemain. membela pemain United loh. Iya. Jarang-jarang gitu. Jarang-jarang. Eh. Apalagi itu nggak pernah tuh dia membela Paul Pogba. Oke, jadi kalau kamu ngelihat progresnya dari Ten Hag ini sendiri dan anak asuhnya musim ini, Mm-mm. kira-kira pencapaian terbaiknya yang maksimal dan realistis menurutmu bagaimana kalau musim ini? Karena kalau sampai pekan ke-12, jadi United itu masih mengantongi satu pertandingan, sekarang di posisi kelima dengan 23 poin. Kalau misalnya nanti di sisa satu pertandingan Pertandingan. yang dikantongi itu menang, Mm-mm. bisa merangsek ke empat besar Empat nih. empat Kalau ya. kamu lihat musim ini peluangnya bagaimana ke MU di entah di Premier League atau di Europa League? Kans di Europa League masih sangat besar, tentu saja. Di Ya, ya. Premier League juga masih terbuka lebar. Itu nggak. Aku yakin di akhir musim nanti Hmm. MU akan mengamankan satu tempat di Champions League. Ya, Champions League ya? Champions League. Iya, 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 Satu iya. tempat di Champions League. Ini tanggal berapa? Tanggal 1 November dan Hmm. ini kita kembali lagi di 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 akhir musim nanti. Iya, iya. Jadi untuk pencapaian terbaiknya yang paling realistis itu ya mengamankan spot Champions League ya. Spot Champions League. Nggak usah muluk-muluk. Kalau Europa League mungkin bisa jadi bonus. Tapi kalau misalnya Iya. gelar satu trofi yang cukup bergengsi ya mungkin bisa Piala Ciki dulu lah. Nggak usah muluk-muluk itu. Nah, eh ini kan proses transformasinya Ten Hag dan United ini kan baru baru berlangsung praktis satu musim berjalan nih kan. Mm-mm. Butuh berapa lama kira-kira Ten Hag bisa menunjukkan jati dirinya dengan satu trofi yang prestis ya, bukan yang Mm. ciki. Jadi yang Mm-mm. prestis itu kalau dari aku pribadi itu dua, kalau nggak English Premier League atau FA. bukan Champions League malah. Oh, Kalau misalnya FA kayaknya semua tim punya peluang yang sama kalau aku lihat, oke. karena kapasitasnya Piala FA itu ya itu kan Mm-mm. sulit ditebak gitu. Jadi Mm-mm. kalau dari kamu butuh berapa musim? Apakah musim depan yang baru akan sudah selayaknya bersaing nih dengan Ya. City atau masih butuh 3 musim? Kalau aku standar patokan selalu pasti 3 musim kompetisi gitu, 3 musim apa masa jabatan gitu seperti Jose Mourinho. eh Kalau musim depan, kalau di backing sama pemilik klub, kalau Hmm. Richard Arnold dan siapa yang satu? Tim John John Murtoh. Murtoh bisa memfasilitasi Ten Hag dengan pemain yang dia butuhkan karena tadi aku sempat baca katanya Ten Hag lagi ngincer Jeremy Frimpong yang di Leverkusen Iya, yang iya. katanya cocok buat jadi holding di masa depan masih muda Ya. juga gitu. Kalau misalnya Ten Hag bisa difasilitasi dengan dana dan pemain yang dia Hmm. butuhkan dan CEO-nya itu nggak aneh-aneh beli pemain yang Hmm. buat marketing doang gitu. Aku pikir musim Hmm. depan United bisa bisa jadi pengganggu stabilitasnya City gitu di Premier League. Hmm. Satu hal yang aku soroti dari yang aku soroti dari progresnya Ten Hag di United adalah Hmm. eh, Diogo Dalot itu semakin kesini tuh performanya semakin semakin bagus gitu loh. Hmm. Di pertandingan kemarin yang lawan West Ham itu meskipun United ketar-ketir dengan serangan sporadisnya West Ham,
Dan karena faktor Harry Maguire juga nggak nyaman terlihat main sebagai back di sebelah kanan gitu kan. Jadi praktis Diogo Dalot itu harus mengcover si kawan ini. Jadi seenggaknya ada defensive awareness-nya Diogo Dalot di pertandingan West Ham kemarin itu sedikit meningkat dibanding pertandingan-pertandingan sebelumnya, di mana dia kayak bingung pada saat transisi menyerang gitu, pada saat diserang dengan serang cepat gitu. Tapi ini jadi hal yang justru aku lihat tinggal menunggu waktu nih. Ten Hag bakalan kepusingan karena apa? Dalot itu kayaknya satu saja pilihan, Iya. cuman dia doang pilihannya kan. Mm-mm. Misalnya nanti dia sudah mulai agak kecapean dan lain-lain lah kan, entah underperform, nggak tahu nih siapa yang jadi backupnya dia gitu kan. Victor Karena Lindelof AWB, bisa kayaknya. nah itu dia yang jadi perkara nih. Mm-mm. Victor Victor Lindelof ini kan sebenarnya juga masih jadi pilihan kedua, ketiga malah ini si Iya, kawan ini. iya, Apalagi dengan Varane cedera. cedera gitu. Jadi di satu sisi aku lihat Diogo Dalot ini progresnya justru eh, dia tahu tuh lebih seimbang tuh pada saat melakukan progresi penyerangan dan bertahan. Kalau yang di zamannya Ole dengan Mr. RR kan dia yang kita lihat itu Sampai dia lapangan tengah memberikan doang. opsi, apa ya, fullback klasik yang selama ini United tidak ada gitu kan. Iya, iya. Sedangkan kalau pada saat melakukan pertahanan, Dalot itu kayak kayak kebingungan. Nah, ini di zamannya Ten Hag ini mungkin ini terbantu dengan menit bermain yang selalu konsisten didapatkan. Akhirnya Mm-mm. ritme bertahan dan menyerang itu ditemukan dia. Iya. Pada saat lawan West Ham kemarin, kayaknya dia tuh udah geram juga itu sama yang di sebelahnya itu. Kayaknya apa ya? Jadi kayak eh, dia nggak ada kesempatan untuk memberikan tekanan ke Aaron Creswell di Iya. yang head to head dengan dia kan. Heeh. Jadi ya jobnya dia untuk bertahan itu jadi diporsir karena untuk Mm-mm. menutupi Si kawan ini. kelemahan si kawan gitu. Tapi aku yang agak ini kita jadi balik lagi ke matchnya West Ham nih. Mm. Aku yang aku masih belum setuju tuh sama pendapat-pendapat bukan cuman yang dari luar tapi yang fansnya United. Performa Maguire tuh aku masih belum nemu di mana bagusnya kemarin lawan lawan West Ham gitu. Aku pun sempat membaca di beberapa media kredibel kayak The Athletic yang menyebut kalau Maguire itu meskipun sempat sedikit goyah pada saat di menit-menit awal, tapi menemukan bentuk permainannya dia. Aku sampai detik ini pun, bahkan ketika melihat matchnya, replaynya, aku nggak tahu bagusnya Maguire itu apa. Kak, aku udah coba ini kan eh, mau eh, mencari hal yang memang sependapat itu. Praktis hanya dia tidak melakukan kekonyolan yang biasa dilakukan, itu aja. Tapi kalau yang dia melakukan super block, intercept dan lain-lain Hmm. kayaknya nggak ada gitu. Bahkan ada yang ngomong kalau Maguire tuh bagus tackle-nya gitu. Aku sampai mereka melihat Maguire tackle-nya bagus itu pada saat kapan gitu. Jadi Aduh. jadi jangan harap lah ya Maguire itu akhirnya jadi pilihan keempat loh. Pilihan keempat di Martinez, lini tengah. Varane, Lindelof baru dia. Lindelof baru dia ya. Iya. Hmm. Dan itu kelihatan banget waktu pertandingan lawan apa yang pertama kali Maguire main Di Europa League di Europa League lawan ya. ini Ya, Sheriff. Sheriff ya, ya. Itu Hmm. itu kelihatan banget kalau bahkan Lindelof sama Varane atau Lindelof Martinez pun masih lebih bagus jika dibandingkan Maguire Martinez atau Maguire Varane atau Maguire dan siapapun. Hmm. Itu jadi sedikit ya Maguire ya sudahlah nggak apa-apa. Cuma aku juga sekaligus mau meralat
apa yang pernah aku sampaikan beberapa match kemarin gitu, beberapa podcast kemarin, kalau Tyler Malaysia itu jauh di atas Luke Shaw, dan itu statementku itu terbantahkan melihat permainannya Luke Shaw pas lawan West Ham kemarin ya. Iya, iya, Itu iya. Luke Shaw itu punya satu aspek yang belum bisa ditiru sama Malaysia Hmm. gitu. Dalam hal ketenangan, Hmm. composure Cuman saat menyerang dan bertahan. aku lihat memang eh, performa Luke Shaw ini kayak khususnya lawan West Ham kemarin ya. Dari fisiknya tuh kelihatan dia memang fit dan agak kayaknya ada diet dia. Mm-mm. Sebelumnya kan kayak agak bantet dia. Agak bantut ya. Agak bantet kan kalau Mm. misalnya kita lihat kemarin tuh ya bersyukurnya sih pada saat Luke Shaw diturunkan walaupun masih masih ups and down ya karena Ya. kayak kemarin lawan Chelsea dan Newcastle itu ya performa dia juga ya biasa-biasa aja gitu. Mm-mm. Cuman memang lawan West Ham kemarin dia bertahan juga oke pada saat support penyerangan juga oke apalagi dia yang melakukan overlap yang peluang siapa ya. Jadi kayaknya semua orang fokus ke orang yang bawa bola kemudian dia lari di sisi lapangan gitu kan. Mm-mm. Kelihatannya kalau dilihat kayak nggak terlalu kencang tapi di satu momen orang yang sudah mulai kecapean dia masih konsisten dengan kecepatannya dia jadi terlihat kencang gitu. Mm-mm. Mm-mm. Cuman kalau ini Erik ten Hag sih awal musim itu aku kira bakalan jadi kartu mati nih Luke Shaw. Tapi Mm. ternyata mulai berjalannya ini minggu-minggu pertandingan malah uh, Luke Shaw malah diberikan waktu bermain lebih juga dibanding Tyler Malaysia. Iya. Satu hal yang sedikit mengganggu dari Luke Shaw itu sebenarnya adalah timing dia crossing. Bukan timing sih. Ancang-ancang dia nge-crossing itu mengganggu loh, serius. Dia ngambil step satu kali dulu baru dia umpan ya. Iya ya. Mengganggu loh, itu serius. Aku yang melihatnya tuh, ya elah si kawan ini ambil satu step lagi baru crossing, mengganggu ya. Iya ya. Aku kira cuma aku doang yang perhatiin itu. Iya iya. Itu mengganggu banget itu cara dia. Tapi ya mungkin itu Hmm. spesialisnya. Itu mungkin salah Hmm. satu eh, eh, apa namanya caranya dia untuk mengakali untuk crossing yang bagus gitu. Kalau Beckham punya dengan Hmm. swing tangannya, kalau ya Luke Shaw ya Hmm. kayak starter motor. eh, satu lagi sebelum sebelum Hmm. obrolan soal United ini kita pindahkan ke sisa pertandingan. Eh, Anthony Jomabala, aku gini. eh, aku gara-gara keseringan nonton Newcastle juga gitu. Anthony Dos Santos ini adalah eh, Miguel Almiron. Enggak. Maksudnya Anthony itu harus mencontoh apa yang dilakukan Miguel Almiron di Newcastle gitu. Kayaknya sih eh pencapaian Anthony di 3 pertandingan dia kayak bikin dia agak sedikit besar kepala ya. Hmm. Karena memang proses adaptasi ini nggak semua orang sama step by stepnya ada yang cepat dia langsung adaptasi oke gitu kan. Mm-mm. Apalagi bisa kita tahu lah di United itu historinya kalau pemain Amerika Latin khususnya Brazil itu eh, praktis kayaknya hanya zamannya Anderson yang ada pemain dapat penghargaan individual. Iya, yang Hmm. Anderson yang pemain muda terbaik itu. Terbaik, iya. Eh, Nani ya jadi shadow-nya Cristiano Ronaldo, zamannya itu ya, kan. ya. Jadi eh Anton ini terlalu over confidence kalau aku lihatnya di selama berseragamnya apalagi lawan yang Sheriff kemarin yang dia Hmm. spin Ya, 360. 360 derajat. Hmm. Semoga aja sih gayanya jadi ini akan berimpact dua dua impact dia. Yang pertama, pemain lawan itu akan terintimidasi sehingga meningkatkan motivasi untuk mencederai dia. Hmm. Nah, yang kedua
eee, aksinya dia itu akan, mem memantik, opini-opini dari luar Mmm, yang negatif akan aksinya dia, mmm, yang akibatnya, itu mempengaruhi psikologinya dia gitu kan. mmm, Nggak tahu telinga dia itu mendengar nggak apa yang disampaikan Paul Scholes gitu kan, oh, iya 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 ya iya kan. iya, I Nah, see ya. karena itu bisa berimpact ke dia juga. Misalnya, seorang legendanya United mengomentari hal yang kayak gitu, ya jadi bisa jadi mempengaruhi tingkat kepercayaan dirinya dia jadinya kan. Mhm, Awalnya dia percaya diri, akhirnya jadi, ya udahlah biasa aja gitu kan. Nah, mhm. yang kemarin kayaknya cedera, yang nggak dimainkan dengan West Ham itu, aku ngelihat sih walaupun Ten Hag bilang dia cedera, kayaknya menitik beratkan itu salah satu warning sih kayaknya buat dia, biar Nggak terlalu jumawa. iya, Mhm, jangan dulu terlalu showboating-nya itu iya nanti aja gitu kan. iya, Seorang Richarlison aja sudah berapa musim di Premier League, kapan dia showboating dimaki-maki dia kan. Jadi tugasmu itu satu dulu, adaptasi dulu nih dengan rumputnya Liga Inggris gitu kan, dengan gaya permainan. Nanti kalau sudah mulai menguasai gayanya, barulah kamu mau ini. tapi Ini tapi masih tapi karena kamu Hah? tapi karena kamu nyebut Richarlison, itu pemain memang minta ditampol sih. Lah iya. Dia hype-nya dia kayak Cristiano Ronaldo gitu kan, tapi Iya, anunya Danny Welbeck. asli, itu pemain memang minta ditampol sih. Meskipun sebenarnya nggak jelek-jelek amat gitu loh. Ya kalau kalau Anthony bisa me menyalurkan energi negatif itu ke energi positif ya, Iya harusnya iya. sih dia bisa bisa lebih bagus gitu kan. Aku pengen Nah, pengen tahu opinimu soal performa Spurs 2 pertandingan terakhir. apa? Spurs, Iya. Conte ini lama-lama kayak Mourinho juga deh. Suka memperkosa timnya sendiri, buka aib, saking frustasinya kan. Sebenarnya secara, Mhm, eee, kalau kita lihat kualitas individu ya, mmm, skuadnya Tottenham ini kalau aku lihat bisa nomor 3 yang terbaik di di Premier League Premier gitu. League ya ya. Mulai dari ya kita, Hugo Lloris sudah posisinya dia lah. Di center back, ada Christian Romero yang Mmm, pembelian dari musim lalu yang cukup bagus gitu kan. mhm, Opsi di fullback-nya dia juga, hampir merata. Gelandang itu yang praktis jadi, punya segudang, mhm, ini ya, mhm, pilihan gitu. mhm, Ditambah di lini depan ada Harry Kane, Son, mhm. kemudian ada Kulusevski, Richarlison, Kulusevski, masih ada Lucas Moura kan. Lucas Moura ya. Cuman memang masalah mentalitas membangun identitas tim itu sebuah tim besar itu memang kayaknya memang nggak mudah ya. Jadi apakah Spurs ini memang tim besar? Sejak kapan? Itu dia, itu level yang mereka nggak pernah capai gitu kan. Eee, Kualitas individunya itu, eee, kayak nggak mampu mencapai untuk mengangkat nama Spurs Mmm, bersaing di, ya seperti Arsenal, Liverpool, United, City, Chelsea gitu. mhm, Cuman memang kita nggak tahu, awalnya kan optimisme untuk mengangkat Spurs pasca ditinggalkan oleh Pochettino kan dengan kedatangannya Antonio Conte gitu. mmm, Tapi justru ekspresi yang ditunjukkan Conte di press conference-nya, di beberapa pertandingan terakhir itu kayak menunjukkan rasa frustrasi yang dia ingin menerapkan sesuatu tapi kayak nggak mau dijalankan pemainnya. mhm, mhm. Kalaupun misalnya itu yang terjadi, aku menilainya ini pilihan yang salah sih, apa yang dilakukan Conte gitu. Karena kayak yang contoh yang dibilang, pas kekalahan lawan United itu ya mereka akan selalu struggle setiap menghadapi tim, yang lebih besar dari mereka gitu. Mmm, Padahal, bukannya mereka nggak pernah menang lawan tim besar, mereka pernah menang lawan Manchester City gitu kan, yes dengan yes entah itu yes dengan gaya permainan seperti apapun gitu. Tapi yes. mungkin karena kita bukan di lingkaran
yang berhubungan dengan Spurs. Jadi kita nggak tahu nih tanggapan orang itu atas komentar-komentar Conte ini gimana sih Iya, tanggapannya gitu kan. iya, Tapi kalau yang aku lihat itu, wah ini sih kayaknya mirip-mirip Mourinho dulu gitu. Cuman media itu kayaknya lebih sayang sama Conte gitu. iya, lebih sayang sama Conte dari Mourinho memang. Eh, terus siapa ya? Mau bahas Brighton tapi masih terlalu dini kalau mau bahas De Zerbi. Nantilah itu De Zerbi kita Iya. simpan satu tempat. Tapi yang jelas saya Nah. sudah mengulik siapa De Zerbi, sudah mulai masuk dengan filosofi mainnya dia. Jadi ya, semoga aja De Zerbi bisa bisa tetap menjaga performanya The Seagulls. Nah, si Potter ini apa yang salah Ah, sama si Potter ini di Chelsea? nggak salah, tapi soalnya kan memang dia nggak mau tuh mengalahkan mantannya. Laki-laki itu mau selalu Ah, disalahkan gitu. Laki-laki hmm, itu siap untuk disalahkan gitu. Jadi ya itulah keunggulannya laki-laki. Dia sadar dia udahlah mantan gue ini kan. iya 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 Tapi iya. eh terlepas dari itu Potter nih memang masih kayak agak ragu dia untuk menentukan apakah pemain yang dimiliki ini harus Cukup. bermain dengan 4 back atau 3 back gitu kan. Jadi eh, kita tinggal menunggu waktu nih kapan Potter dan staffnya itu menentukan oke fix kita pakai yang 4 back gitu. Karena 3 back ini udah beberapa pertandingan dicoba. Ya lawan Brighton kemarin asli gagal total. Lawan MU nggak tahu siapa yang bisikin dia tiba-tiba di menit 30-an berani dia mengganti taktiknya kan Iya, dari 3 back jadi 4 back iya, dan ternyata berhasil gitu. iya. Cuman untungnya sih sekarang si Potter nih pemainnya yang ada di Chelsea itu praktis hanya Reece James dan Kante Chilwell. yang cedera, Oh ya, Reece James dan Kante ya. yang Ya. cedera kan. Jadi dia masih memiliki opsi tambahan pemain untuk merubah taktikalnya. Yang bahaya itu kalau misalnya dia sudah nggak ada opsi merubah taktiknya gitu kan. Dari kalau kalau misalnya ada yang cedera nih kan. Nah, tapi aku melihat di sisa musim ini Potter masih akan bisa tetap bersaing di papan atas karena kalau misalnya lawan Brighton kemarin praktis memang karena Brighton sih yang superior sih di segala lini sih eh, nggak ada Nggak obatnya ada sih obat itu. Brighton kemarin. Aku sempat ngomong yang di awal musim Brighton beli Pervis Estupinan kan. Ya ya, Golin si yang kampret back itu. kiri. Ya ya. Terus Leandro Trossard juga gila itu pemain. Ya Ah, itu pemain Leandro Trossard itu pemain yang ya ah. memang bagusnya di klub-klub papan tengah gitu, bukan kalau Iya misalnya iya. dia main di tim besar gitu, belum tentu dia bisa sebagus Ah, itu gitu. iya iya. Tapi aku mau menimpali tadi yang omonganmu tentang eh, si penyihir Potter ini ganti Hmm, taktik. Kamu hmm. lupakah kalau dia musim lalu di Brighton pakai berapa formasi selama selama satu musim? Itu dia. Kalau untuk tipikal tim Brighton cocok dimainkan dia. Iya 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 iya. Iya. Kan? Mm, Eh Brighton itu hitungannya kan ya kita sama-sama tahu lah itu tim mungkin nanti akan disorot pada saat dia bermain lawan tim besar nih contohnya. mm, Di Chelsea itu dia bermain dia akan media tuh kan bakalan lebih banyak menyorot dia, mata akan lebih banyak tertuju ke dia. Jadi apapun yang dilakukan dia itu gerak-geriknya akan selalu terpantau tuh kan. mm. Jadi kebiasaan-kebiasaan lama itu harus ditinggalkan gitu. Sesegera mungkin sesegera mungkin dia harus menemukan jati dirinya di Chelsea. Kalau Kebiasaan misalnya kebiasaan. kebiasaan lama itu harus tinggalkan. Kalau misalnya match ini main 4 back, 3 back gitu kan. Kayaknya nggak cocok gitu main di situ. Hmm, tunggu aja dia dia nurunin formasi 3-5-1-1-1. Ya beruntungnya itu dia sekarang masih ada pilihan nih, masih ada Iya. kesempatan sebenarnya menentukan skemanya seperti apa yang diinginkan dia. Tapi jeli sih si Graham Potter kemarin lawan United Hmm. yang pas menit 30 langsung ngubah taktik karena dia sadar Iya. gitu Hmm. menghadapi tiga
3 pemain United di tengah itu mereka kesulitan karena situasinya 2 lawan 3 gitu kan, dan akhirnya Mm, mau nggak mau dia mengubah ke 4-3-3 dan akhirnya situasinya mm, berbalik jadi seimbang gitu, dan mm, mm, eksploitasi di sisi sayap juga bisa berhasil diminimalisir gitu. Cuma mm. aku lucu, aku sedikit geli aja sih lihat dengar omongannya Kukurea pas ditanya Apanya? sama wartawan, eh, apa yang Mm, berubah dari Potter ya? mm. Lebih rapi katanya sekarang. Iya iya, potongan rambutnya, jenggotnya kan, Iya. pakaiannya. Eh. Eh, Ya mungkin Potter Ball di Chelsea masih akan tetap ada ketika seperti Potter Ball di Brighton. Cuma Waterball. lucu loh kalau misalnya memperhatikan Brighton yang zaman Potter terus disebut Potter Ball, terus Ah. sekarang itu di Brighton bukan 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 ball lagi tapi Dezerbismo. Dia- Eh, Sepertinya sudah cukup ya. Oke, kayaknya Hmm. ini sudah cukup. Jadi sebagai penutup, Hmm. Median, apa yang mau kamu sampaikan ke penonton The Number 10 Show? Ya, jadi ya anu lah, like lah sekali-sekali videonya. Jangan dicuekin ya kan, nonton sampai habis. Ya, apalagi sudah ada timestamp-nya. Iya, ada timestamp-nya, tinggal pilih aja mau nonton yang mana. Iya, tinggal pilih mau nonton yang mana. Ya Ya, kadang tinggal kalau apa. ya kita menunggu kehadiran kakak tim lah supaya bisa join lagi. Iya, tapi kayaknya itu itu sama seperti mengharapkan United juara liga musim ini. Jauh panggang dari api. Sibuk ya Master Trading ya. Sibuk dia master trading. Kamu nggak tahu aja di kamarnya itu monitor 7 kayaknya. Ada yang khusus PS4, ada yang Iya, khusus iya, bantu iya. pergerakan saham ya kan. Aduh. Ah, oke. Sepertinya cukup. Sampai ketemu di episode berikutnya di The Number 10 Show. Jangan lupa Ya. like, subscribe, dan komen. Atau mungkin kalau ada rekomendasi yang perlu kita angkat gitu, ya nggak apa-apa Iya, gitu. ya. Disampaikan saja di komen. Paling kita biarkan gitu. Oke, thank you Yan. Dah, Ya, ya, thank you, Wan. yuk, yuk. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye. Mana stop?